Halo Sobat Film, bagaimana kabar kalian? Semoga semua berjalan lancar dan baik-baik saja. Kali ini kami akan mengisahkan series dari film yang berjudul Reborn Rich, dan ini adalah episode pertamanya. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Film ini menceritakan tentang seorang pegawai yang bekerja di perusahaan besar bernama Son Yang. Orang itu bernama Yoon. Yoon adalah pegawai yang sangat taat pada pimpinan perusahaannya, dan ia menjadi kepercayaan ketua pimpinan, bahkan ia telah bekerja selama 5 tahun di perusahaan itu. Suatu hari, pimpinan Son Yang memiliki kasus sehingga di depan gedung perusahaannya dikerumuni oleh banyak wartawan. Dan saat itu, Yoon melindungi pimpinannya. 재판부가 일을 참 잘해요. Sedangkan di salah satu tempat ada seseorang menyelidiki kasus pimpinan Son Yang mengenai penggelapan keuangan. Hari itu, Yoon dibantu rekan kerjanya bernama Shin, dan pegawai lainnya sedang mempersiapkan acara peresmian patung pendiri Son Yang. Sedangkan di parkiran, wakil pimpinan bernama Jin terburu-buru menghampiri ayahnya, yaitu ketua pimpinan. Istri Jin menghentikan, tetapi Jin tetap menuju ruangan ketua pimpinan tanpa sepengetahuan keluarga Son Yang lainnya. Di ruangan itu, Jin mengatakan pada ayahnya jika ia ingin melepaskan warisannya dari Son Yang dan menginginkan ayahnya jujur mengenai kecelakaan yang pernah dialami oleh keluarga Son Yang. Bahkan Jin dan ayahnya bertengkar karena Jin menolak warisan hingga ayahnya sekarat saat itu karena serangan jantung mendadak. Sedangkan di luar, acara peresmian patung pendiri Son Yang akan segera dimulai. Ketika ayahnya sekarat, Jin ketakutan dan saat itu Yoon datang. Seketika Yoon menghubungi tim medis untuk segera menangani pimpinan Son Yang. Sedangkan Jin berlari ketakutan dan meninggalkan ruangan itu. Di salah satu ruangan, keluarga Son Yang dikumpulkan oleh asisten ketua pimpinan untuk memberitahu jika keadaan ketua pimpinan sedang kritis dan tidak bisa menghadiri acara peresmian patung pendiri Son Yang. Sehingga wakil pimpinan, yaitu Jin, harus menggantikan posisinya. Istri Jin memberikan perintah pada Yoon untuk membawa Jin ke acara peresmian patung pendiri Son Yang dengan waktu 30 menit. Jika Yoon tidak membawa Jin ke sana, maka Yoon akan dipecat. Setelah mendapat perintah, Yoon dan Shin beserta pegawai lainnya bergegas mencari Jin. Di suatu tempat, Jin syok dan frustasi hingga ia memukul barang yang ada di sekitarnya. Saat Yoon tiba di sana, ia terkena pukulan dari Jin hingga kepalanya berdarah. Lalu Yoon berbicara pada Jin supaya kembali ke acara untuk menggantikan pimpinan. Mendengar perkataan Yoon membuat Jin muak dan ia menyiram Yoon dengan air. Tapi ia tetap pergi ke acara peresmian itu. Hari itu Jin menggantikan pimpinan di acara peresmian patung pendiri Son Yang, dan ia akan menggantikan posisi pimpinan selama pimpinan sakit. Ketika Yoon beristirahat, ada pegawai yang membicarakannya dan menjelekannya. 네, 목에 힘 팍 주고 다니겠지? 팀장님,
Pegawai itu berbicara dan tidak tahu jika Yun mendengar semua ucapannya. Siang itu, Yun mendapat perintah mengganti tutup kloset dari istri salah satu keluarga Sonyang. Setelah itu, Yun memperingati hari kematian ibunya bersama ayah dan adiknya. Tetapi di tengah-tengah pembicaraan itu, ayah Yun membuat Yun marah, lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, kantor Sonyang diperiksa oleh kejaksaan dan komputer di sana disita oleh tim anti korupsi untuk memastikan jika Sonyang tidak melakukan penggelapan dana. Di kantor kejaksaan, tim anti korupsi tidak menemukan penggelapan dana di Sonyang. Bahkan dokumen dan komputer yang mereka sita adalah barang baru semua. Itu terjadi karena Yun dan Shin beserta pegawai lainnya mengganti data dan komputer lama dengan yang baru sebelum tim anti korupsi menggeledah Sonyang. Hari itu, seorang dari keluarga Sonyang datang ke perusahaan. Ia meminta anggota besar Sonyang mengatakan kejadian sebenarnya tentang kecelakaan yang dilakukan oleh keluarga Sonyang, karena anaknya terlibat dalam kejadian itu. Keesokan harinya, Shin memberi Yun dokumen yang tidak terdaftar pada sistem Sonyang. Shin menemukan itu saat ia mengemas data sebelum digeledah oleh tim anti korupsi. Yun membaca dokumen pemberian Shin hingga larut malam, dan ia menemukan penggelapan dana pada dokumen itu. Sehingga Yun memberitahu Kim selaku bagian manajemen tentang dokumen itu. Tetapi Kim menghancurkan dokumen itu dan mengancam Yun untuk tutup mulut tentang semua itu. Ketika keluar dari ruangan Kim, Yun bertemu Jin, lalu ia memberitahu foto dokumen yang berisi penggelapan dana. Lalu Jin memanggil Kim dan menanyakan padanya secara langsung tentang dana itu. 이미 알고 있었죠. Kim meminta maaf pada Jin karena menyembunyikan itu darinya. Dan itu membuat Jin emosi. Lalu pada malam itu juga, Jin mengangkat Yun menjadi bagian keuangan Sonyang dan diberi tugas mengambil dana yang digelapkan ke luar negeri. Malam itu, Jin menemui ayahnya yang belum sadar. Ia meminta maaf dan berjanji akan membawa Sonyang hingga ke titik sukses. Keesokan harinya, Yun terbang ke luar negeri untuk mengambil uang yang digelapkan. Setelah selesai dari semua itu, di perjalanan, Yun dihadang oleh seseorang, lalu ia dibawa ke tebing di dekat laut. Di tepi tebing, Yun diikat, dan orang yang melakukan itu adalah Shin. Saat itu, Yun ditembak, lalu ia jatuh ke laut. Setelah Yun jatuh ke laut, ia berada di kisah masa lalu keluarga Sonyang di tahun 1987. Ia menjadi anak dari keluarga Sonyang dan asisten juru bicara Jin. Dan film pun berakhir. Film ini agak rumit. Pastikan kalian menontonnya tanpa skip apapun, karena alur ceritanya ada yang maju dan juga mundur. Sampai jumpa di episode kedua. Semoga harimu menyenangkan. Selamat beristirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.